subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, di informasi pertama, sebuah mobil menerobos masuk minimarket di Sintang, Kalimantan Barat, menyebabkan bocah 6 tahun meninggal dunia. Sebuah minimarket di Sintang, Kalimantan Barat ditabrak sebuah mobil. Mobil yang dikendarai remaja berusia 15 tahun itu usai berbelanja di minimarket bersama 3 kawannya. Saat hendak keluar dari parkiran, pengemudi diduga salah memasukkan gigi mobil dan langsung melaju kencang menghantam minimarket. Seorang bocah dan pelayan kasir menjadi korban tabrak. Saat dibawa ke rumah sakit, nyawa bocah 6 tahun tidak tertolong lagi. Pengemudi dan 3 rekannya dibawa ke Mapolres Sintang untuk diperiksa. Mobilnya tidak ada di depan, jadi tiba-tiba langsung nabrak ke dalam. Ada yang ditabrak di dalam. Yang ditabrak. Kasiran yang ada uang segala macam. Orang ada nggak? Orang kebetulan yang kasir 2 orang tuh langsung melarikan diri karena dia nabrak, kemungkinan nabrak rak sampai luka tangannya dan kakinya ada juga ini, Pak. Kalau pelanggan? Yang pelanggan 1 orang tadi anak kecil sekitar umur 6 sampai 8 tahun gitulah, cewek. Langsung kata mereka. Pemirsa, kapal patroli Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan menyelamatkan 115 TKI ilegal dari Malaysia di Pulau Jemur, perairan Selat Malaka Sabtu kemarin. Evakuasi kapal syarat muatan tersebut berlangsung dramatis. Inilah kapal kayu motor Sinar Utama yang diselamatkan kapal patroli Lanal Tanjung Balai Asahan di Pulau Jemur, perairan Selat Malaka Sabtu kemarin. Dari hasil pemeriksaan, kapal kayu ini mengangkut 115 orang pekerja migran tanpa dokumen resmi atau TKI ilegal yang sedang dalam perjalanan pulang dari Malaysia. 115 TKI ini terdiri dari 80 laki-laki, 31 perempuan, dan 4 balita. KM Sinar Utama selanjutnya dibawa ke Lanal Tanjung Balai Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mengelabui petugas, para penumpang disembunyikan di palka kapal. Rencananya mereka akan bersandar di pelabuhan tikus di sekitar Tanjung Balai. Nakoda kapal bersama 3 anak buahnya diamankan petugas. Setelah kami periksa sampai di sini bersama-sama dengan tugas dari imigrasi, kami periksa ternyata masih ada lagi yang bersembunyi. Sehingga total akhir sekarang jumlah pekerja migran ilegal ini diperkirakan sekitar 115 orang. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, petugas menyemprotkan disinfektan dan pemeriksaan rapid antigen. Para TKI ilegal akan diserahkan ke kantor imigrasi sebelum dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga menjadi korban pemalakan sebuah truk pecah kaca akibat dilempar batu oleh pengendara motor di Jalan Lintas Sumatera. Diduga pelempar batu marah karena tidak diberi uang oleh supir truk. Inilah rekaman video saat 2 pengendara motor melempar batu ke arah kaca supir truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Aikledong, Asahan. Sebelumnya 2 pelaku menaiki sepeda motor mendahului truk dan menatap tajam ke arah supir truk. Video yang sempat direkam kernet truk kemudian viral di media sosial. Dari unggahan di media sosial, diduga kedua orang itu merupakan preman yang meminta uang kepada supir namun tak diberi. Terima kasih, memang betul ada kita lihat viral permasalahan itu. Yang jadi kendala di kita sampai sekarang yang merasa dirinya korban belum ada membuat pengaduan ke Polsek Pulau Raja. Untuk itu kami himbau mudah-mudahan dan juga kita mencari korban dan kita himbau untuk segera buat pengaduan. Dengan itu nanti baru bisa kita tindak lanjuti. Pelaku sudah teridentifikasi polisi, namun pihaknya belum dapat memproses lantaran belum ada korban yang melapor. Polisi berjanji akan menindak tegas para pelaku demi terciptanya rasa aman di masyarakat.
Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, berebut lahan parkir, 2 ormas di Tangerang Selatan terlibat bentrok. Aparat gabungan Polsek Serpong dan Satpol PP pun akhirnya menyegel lahan yang jadi sengketa. Bentrokan antar 2 kelompok ormas pecah di Jalan Geraha Raya dan Bayangkara, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. 2 kubu saling serang dengan benda tumpul hingga senjata tajam. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Upaya polisi yang membubarkan bentrokan tak membuahkan hasil. Diduga bentrokan dipicu sengketa penguasaan lahan parkir. Akibat bentrokan, lalu lintas dari arah Geraha Raya menuju Ciledug maupun arah sebaliknya sempat macet panjang. Buntut bentrokan, aparat gabungan Polsek Serpong dan Satpol PP akhirnya menyegel lahan yang jadi sengketa. Terlebih setelah ditelusuri, lahan tidak mempunyai izin usaha. Satpol PP melanjutkan penindakan dengan tegas terkait dengan tempat usaha ini. Jadi dia sudah melakukan kegiatan sebelum memiliki izin operasional. Dan kita segel, kita polis lain, didampingi oleh aparatur dari kepolisian. Untuk selanjutnya kita pasang juga polis lain, dan yang bersangkutan pelaku usahanya kita panggil. Sebelumnya, sebuah lahan yang rencananya akan dibangun stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Bayangkara menjadi rebutan antar sejumlah ormas. Rebutan lahan memicu bentrokan yang menyebabkan sejumlah orang terluka. Pemirsa, akibat menghindari razia, sejumlah pembalap liar di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tabrakan beruntun. 2 orang terluka parah dan puluhan motor disita polisi. Ratusan peserta balap liar yang tengah berkonvoi sontak berhamburan saat melihat kedatangan tim penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, tabrakan beruntun tak terhindarkan saat mereka berusaha kabur meninggalkan Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Polisi kemudian mengevakuasi puluhan kendaraan yang berhamburan di jalanan. Kendaraan yang sempat diamankan, yang mana kendaraan-kendaraan yang sementara kecelakaan atau tabrakan, sekitar puluhan kendaraan, kemudian diserahkan ke Polsek Panakukang untuk ditindaklanjuti. Para pemilik kendaraan ini diberi sanksi tilang dan kendaraannya ditahan selama 3 bulan. Akibat peristiwa ini, 2 korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Tangerang Selatan berhasil menangkap pelaku pembunuh warga negara asing yang jasadnya ditemukan di rumahnya dengan penuh luka akibat senjata tajam. Pelaku merupakan mantan karyawan yang tega menghabisi nyawa majikannya lantaran sakit hati sering dihina. Wahyu Apriansyah tertunduk lesu saat digiring ke Mapolres Tangerang Selatan pada Minggu siang. Pemuda berumur 22 tahun ini ditangkap lantaran menjadi otak pembunuhan terhadap warga negara asal Jerman yang merupakan majikannya sendiri. Dari pengakuannya, pelaku nekat membunuh majikannya lantaran sakit hati karena sering dihina. Dari tangan tersangka, polisi menyita kampak yang digunakan pelaku menghabisi korban. Motif pelaku merasa sakit hati karena sering dikata-katai dengan kata-kata kotor dan dengan perbuatan-perbuatan yang menurut pelaku itu sangat menghina dirinya. Pelaku udah kena korban atau belum, Pak Kapolres? Sebelumnya pelaku adalah kuli harian lepas di rumah korban. Sebelumnya, pasangan suami istri warga perumahan Giriloka 2 Serpong, Tangerang Selatan ditemukan tewas penuh luka bacok di rumahnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum Polres Padang Panjang, Sumatera Barat menembak seorang wanita di Pekanbaru Riau Sabtu dini hari. Beruntung korban selamat dan hanya menderita luka di bagian mata.
Insiden penembakan ini terjadi di Jalan Kuantan Raya, Pekanbaru Riau, Sabtu sekitar pukul 3 pagi. Akibat penembakan ini, seorang wanita terluka di bagian pelipis mata. Selain melukai korban, tembakan yang dilepaskan pelaku juga merusak kaca mobil taksi online. Oknum polisi berinisial AP berpangkat Bribda ini diketahui menginap di salah satu hotel di Pekanbaru dan melakukan pemesanan teman kencan melalui aplikasi micet. Setibanya di hotel, keduanya kemudian cekcok hingga oknum polisi marah dan melepaskan tembakan. Akibat dari penembakan tersebut mengakibatkan yang pertama kerusakan pada kendaraan, sebuah kendaraan Exover Suzuki, kemudian mengenai ban dan mengenai di kaca bagian belakang, kemudian yang di kaca bagian belakang ini tembus ke dalam sehingga mengenai salah satu penumpang. Kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat, sementara pelaku telah diamankan di Propam Polresta Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan.